Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dalam video pembelajaran materi gelombang berjalan. Dalam modul sebelumnya, kita telah mempelajari materi gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Kita sudah mempelajari tentang pengertian gelombang stasioner dan gelombang berjalan, serta persamaan dan juga contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti yang kita ketahui, gelombang berjalan itu merupakan gelombang yang memiliki nilai amplitudo tetap. Melalui video ini, kita akan melihat simulasi dari gelombang berjalan menggunakan PET simulation. Adik-adik sekalian harus dapat menyimak dan memperhatikan video ini supaya dapat menjawab pertanyaan yang telah disediakan. Nah, ini adalah animasi yang saya gunakan dalam melakukan simulasi yang saya buka dari situs web PET Colorado atau juga PET Simulation yang dapat diakses dari Google, yaitu simulasi gelombang pada tali. Jika adik-adik sekalian ingin mencoba, maka dapat mengetik pada pencarian Google PET Colorado, nanti akan muncul pencarian yang paling atas, yaitu PET Simulation. Oke, kita lanjut. Ini saya buat tak berujung biar nanti gelombangnya itu akan berbentuk seperti ini, yaitu bentuknya itu butiran-butiran biar lebih jelas pergerakannya. Untuk kali ini kita akan mengubah menjadi berupa pulsa, lalu redamannya kita ubah menjadi 0 sehingga tidak akan teredam, lalu tegangannya juga dikurangi terlebih dahulu. Untuk bagian yang saya tunjuk merupakan frekuensi dan yang ini adalah amplitudo. Gelombang berjalan itu seperti ini, misalnya ini saya buat berupa pulsa nih, lalu kita gerakkan dengan mengklik tombol yang telah tersedia. Nah, akan muncul gelombang berjalan. Namun untuk gelombangnya itu hanya bergetar setengah gelombang saja ya. Coba adik-adik perhatikan bagaimana bentuk gelombangnya, apakah benar hanya setengah gelombang saja? Lalu untuk selanjutnya kita ubah kembali bagaimana dengan gelombang atau bentuk gelombangnya jika berupa osilasi. Kita bisa lihat bahwa gelombang yang bergerak atau bergetar itu tidak setengah lagi seperti pulsa tadi. Oke, yang menjadi pertanyaan pertama yang harus kalian jawab itu yaitu bagaimana jika gelombangnya itu bergetar terus-menerus. Contohnya seperti yang ada di dalam video ini. Oke, yang selanjutnya itu kita akan mengubah-ubah besar frekuensinya supaya ketahuan bagaimana sih pengaruh dari frekuensi ini terhadap bentuk gelombangnya. Nah, yang pertama tadi kita telah mengurangi besarnya frekuensi. Nah, untuk pertanyaan kedua ini kalian harus dapat atau mampu menuliskan apa pengaruh terhadap bentuk gelombang jika frekuensinya itu dikurangi. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menaikkan besar frekuensinya. Nah, untuk pertanyaan ketiga ini kalian harus dapat menuliskan adakah pengaruh terhadap panjang gelombang ataupun terhadap jarak gelombang ketika frekuensinya itu dinaikkan dan bagaimana bentuk gelombang yang terbentuk. Agar kalian dapat menyimpulkannya, coba kita turunkan kembali besarnya frekuensi. Kita coba turunkan lagi frekuensinya atau kita kurangi nilai frekuensinya. Nah, setelah dikurangi ternyata sangat terlihat jelas bahwa frekuensi itu memiliki pengaruh terhadap jarak gelombang dan juga panjang gelombangnya seiring dengan pengurangan frekuensi ataupun penambahan frekuensinya. Untuk tugas keempat, kalian itu harus menyimpulkan dari simulasi yang tadi itu bagaimana sih hubungan antara frekuensi dengan panjang gelombangnya. Oke, selanjutnya kita akan mengubah-ubah besarnya amplitudo. Yang pertama, kita akan mengubah menjadi lebih kecil atau mengurangi amplitudonya. Ternyata nih, jika amplitudo dikurangi akan berpengaruh terhadap simpangannya. Lalu ketika kita besarkan atau kita naikkan kembali, ternyata ada juga pengaruh terhadap
simpangannya. Coba adik-adik sekalian tuliskan apa bentuk pengaruh tersebut. Oke, sekarang kita ubah lagi redamannya. Misalnya, jika kita redam apa yang terjadi, atau kita ubah redamannya yang tadi yang sempat 0, dan selanjutnya itu kita matikan lagi redamannya ke 0. Oke adik-adik sekalian, dari simulasi yang telah kita lakukan, kalian harus dapat menjawab 6 pertanyaan terkait dengan proses atau percobaan yang telah kita lakukan menggunakan PET simulation tersebut. Sehingga kalian akan mampu mengetahui pengaruh frekuensi, pengaruh amplitudo, dan pengaruh redaman terhadap bentuk gelombang, panjang gelombang, serta jarak gelombang dan juga simpangan gelombang yang terbentuk dari simulasi yang kita lakukan menggunakan PET simulation tersebut. Oke, selanjutnya itu kalian akan menentukan persamaan gelombang jika diketahui sebuah gambar yang terdapat di dalam video. Pertanyaannya adalah tentukan persamaan gelombang berjalan di bawah. Dari gambar tersebut bisa diketahui ya, yaitu adalah satuan M dan yang horizontal adalah T dalam satuan sekon.